Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Emma dalam video I Love Matematik. Di video kali ini kakak akan menjelaskan tentang garis bilangan serta penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Apa sih itu garis bilangan? Garis bilangan adalah garis yang dibuat dengan menempatkan titik-titik pada jarak yang sama pada garis itu. Kemudian titik itu dikorespondensikan satu-satu dengan bilangan-bilangan. Di dalam garis bilangan, 0 adalah sebagai titik pangkal atau titik asal, di mana jika bilangan mengarah ke kanan 0 bernilai positif dan jika bilangan mengarah ke kiri 0 bernilai negatif. Sebagai contoh penggaris. Jika kamu memiliki penggaris, perhatikan angka pada penggaris tersebut. Ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Mengapa bilangannya dimulai dari 0? Karena dalam pengukuran selalu dimulai dari 0. Lalu, bagaimana cara membuat garis bilangan ini? Ayo ikuti cara kakak ya. Siapkan kertas, pensil, dan penggaris kalian. Langkah awal, buatlah garis lurus menggunakan penggaris seperti ini. Kemudian beri titik-titik pada garis yang sudah kita buat dengan jarak titik yang sama. Agar rapi, kita gunakan titik pada penggaris ini saja ya. Beri titik, luruskan dengan titik penggarisnya. Perhatikan, jangan merubah posisi penggarisnya ya, karena kalau penggarisnya digeser, nanti jaraknya tidak akan sama. Nah, seperti ini. Kemudian beri bilangan pada setiap titik. Ingat, 0 adalah titik asal. Misalkan 0 kita taruh di sini. Kemudian beri bilangan di sebelah kanan dan kiri 0. Yang pertama, mau kanan atau kiri 0 dulu? Oke, kanan dulu ya. Masih ingat penjelasan kakak tadi? Kalau bilangan mengarah ke kanan 0 berarti bilangannya bernilai positif. Oke, 0 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita beri anak panah di ujung garis untuk menunjukkan bilangan selanjutnya. Atau masih ada bilangan lain setelah 5. Setelah bilangan sebelah kanan 0, kita tulis juga titik sebelah kiri 0 dengan bilangan negatif. Kenapa bilangan negatif? Karena bilangannya berada di sebelah kiri 0. Kita tulis min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Beri anak panah di ujung garis. Nah, jadilah garis bilangan. Ini adalah garis bilangan dari bilangan min 5 sampai 5. Bagaimana? Mudah bukan? Ada satu contoh lagi nih. Kita kerjakan sama-sama ya. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian setelah balik, seorang melakukan kebaikan sebanyak 4. Buatlah garis bilangan dari cerita ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sama seperti tadi, namun kali ini kita akan membuat garis bilangan dari 0 sampai 4. 4-nya mengarah positif atau negatif? Ya, karena berbuat kebaikan, jadi bilangannya mengarah ke positif atau sebelah kanan 0. Dan garis bilangannya dari soal cerita tersebut adalah seperti ini. 0 adalah dalam keadaan fitrah dan positif 4 setelah membuat kebaikan 4. Nah, bagaimana dengan materi garis bilangan ini? Mudah bukan? Lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu penjumlahan. Apa itu penjumlahan? Penjumlahan adalah penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi satu bilangan yang disebut jumlah. Tahukah kalian dalam penjumlahan ini kita bisa menggunakan garis bilangan loh. Bagaimana caranya? Penjumlahan dalam garis bilangan dapat dihitung maju ke kanan. Agar lebih jelas, fokus dan simak penjelasan kakak ya. Ana sedang mempersiapkan menu berbuka puasa. Dia membeli 2 buah semangka untuk membuat es buah. Namun karena orang yang akan datang banyak, semangkanya kurang. Akhirnya Ana membeli lagi 3 buah semangka. Berapakah jumlah semangka yang dibeli Ana?
kita gunakan garis bilangan yang kita buat tadi untuk mengerjakan soal ini. Langkah awal, kita hitung semangka anak ke arah kanan karena bilangannya positif. Sebanyak berapa? Sebanyak 2 buah. Oke, kita hitung mulai dari 0 ke 1 ya. 1, 2, berhenti. Kemudian Ana membeli lagi semangka. Sebanyak berapa? 3 buah. Hitung mulai dari tempat kita berhenti tadi sebanyak 3 ke kanan. 1, 2, 3, dan berhenti. Berhenti di angka 5. Berapakah jumlah semangka yang dibeli Ana? Karena setelah kita hitung menggunakan garis bilangan dan berhentinya di angka 5, maka jumlah semangka Ana 2 buah semangka ditambah 3 buah semangka sama dengan 5 buah semangka. Contoh soal kedua, Farhan membaca surat An-Nas yang terdiri dari 6 ayat dan surat At-Takatsur yang terdiri dari 3 ayat. Berapakah jumlah ayat yang dibaca Farhan? Cara menjawabnya seperti tadi ya, kita buat garis bilangan yang lebih panjang ke kanan. Kenapa lebih panjang ke kanan? Karena 6 dan 3 adalah bilangan positif. Kita buat garis bilangan, kemudian kita tempatkan 0 di titik garis bilangan paling ujung. Dan jangan lupa beri anak panah di sebelah kiri ujung garis bilangan untuk menunjukkan bahwa di sebelah kiri 0 masih ada bilangan. Kemudian kembali ke soal. 6 ayat ditambah 3 ayat sama dengan berapa ayat? Kita beri angka di sebelah kanan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan beri tanda panah di ujungnya agar menandakan masih ada bilangan setelah 10. Kita hitung seperti tadi. Mulai dari 0 ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, berhenti. Ini adalah jumlah surat An-Nas. Kemudian dilanjutkan dengan surat At-Takatsur yang terdiri dari 3 ayat. Hitung mulai dari bilangan 6, maju 3 langkah. Mengapa maju 3 langkah? Karena penjumlahan. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, berhenti. Berhentinya di angka berapa? Bilangan 9. Jadi ayat surat An-Nas ditambah ayat surat At-Takatsur sama dengan 9 ayat. Farhan membaca sebanyak 9 ayat. Lalu lanjut ke pengurangan. Pengurangan adalah mengeluarkan beberapa angka dari kelompoknya. Pengurangan ini merupakan kebalikan dari penjumlahan. Jika penjumlahan maju ke kanan, jika pengurangan mundur ke kiri. Contohnya, Dea sedang mempersiapkan menu berbuka puasa. Dia memiliki 5 buah semangka, lalu 3 buah semangka itu dijadikan es buah. Tinggal berapakah semangka Dea? Kita buat garis bilangan, kemudian kita hitung. Untuk 5 semangka yang dimiliki Dea, sebelum dibuat es buah, hitung mulai dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, berhenti. Kemudian semangka Dea dibuat es buah sebanyak 3 buah. Artinya semangka Dea berkurang atau dikurangkan 3 buah semangka. Hitungnya maju atau mundur nih? Karena operasinya pengurangan, jadi hitungnya mundur ke kiri ya, dari 5. Tempat kita berhenti tadi, mundur 3 langkah. 1, 2, 3, berhenti. Berhenti di angka 2. Jadi semangka Dea tersisa 2 buah. Soal kedua, Hapsi sedang menghafal surat Al-Kafirun yang terdiri dari 6 ayat. Jika Hapsi sudah menghafal 4 ayat, tinggal berapa ayat lagi yang harus dihafalkan Hapsi? Sama seperti tadi, kita buat garis bilangan, kemudian hitung ke arah kanan sebanyak 6. Mulai dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berhenti.
Nah, ini adalah jumlah surat Al-Kafirun. Lalu, Hafsi sudah menghafal 4 ayat. Tinggal berapa ayat lagi yang harus dihafalkan Hafsi? Berarti sisa atau hasil kurang. Maka hitungnya mundur. Mulai dari tempat berhenti kita tadi ya, yaitu dari 6. Mundur 4. 1, 2, 3, 4, stop, berhenti. Berhentinya di angka berapa? Ya, angka 2. Jadi, Hafsi harus menghafalkan 2 ayat lagi agar bisa menghafal surat Al-Kafirun. Nah, itulah tadi penjelasan dari kakak mengenai garis bilangan serta penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Bagaimana adik-adik, seru kan belajar matematika? Maka dari itu tetap semangat belajar ya. I love matematik, saya cinta matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.